Masih kelihatan, Ami? Masih ya? Kita lanjut ke data entry, penata usahaan, gedung, dan bangunan. Gedung dan bangunan secara prinsip caranya sama, ambil dinas pendidikan, SMA 7 Padang. Sekali lagi saya jelaskan, untuk baris kedua, gedung dan bangunan ini adalah untuk mengentrikan data induk dari gedung dan bangunan. Sedangkan menu selanjutnya, menu kedua, menu ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ada ubah data, ada kapitalisasi, koreksi, ubah kondisi. Ini adalah menu-menu yang bisa kita pergunakan untuk mengubah kondisinya jika di tengah jalan ada perubahan kondisi daripada gedung dan bangunan yang dimaksud gitu. Jadi untuk mengentrikan data awal, menu yang kita gunakan adalah menu gedung dan bangunan atau KIP-C. Kita klik gedung dan bangunan KIP-C, kemudian saya contohkan saja, tambah kode aset misalnya, kita cari di sini. Contoh kita mau mengentrikan bangunan gedung kantor gitu misalnya. Kita klik, kita cari kantor permanen, bangunan gedung kantor permanen gitu. Kita pilih, kemudian kita pilih lagi bangunan gedung kantor permanen, kemudian tanggal pembeliannya kita sesuaikan dengan tanggal yang sudah ada di file Excel Bapak Ibu masing-masing. Tapi saat ini saya tidak lihat file Excel-nya untuk mempercepat proses pembelajaran kita. Tahun misalnya 2011, bulan Januari, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita ambil tahunnya selalu di tanggal 1 Januari pada tahun yang disebutkan di dalam data. Tanggal 1 Januari 2011, ini juga 1 Januari 2011, 1 Januari 2011. Luas lantai untuk gedung dan bangunan itu seharusnya ada isian untuk luas lantai meter persegi. Tapi kalau belum ada, Bapak Ibu bisa kosongkan atau beri nilai 1 terlebih dahulu, atau coba kita kosongkan. Bisa kita tidak bisa, berarti harus kita nolkan. Oke. Bisa diisi dengan 0. Sebelum Bapak Ibu tahu pasti luas lantai dari gedung dan bangunan itu berapa nilainya sebetulnya. Alamat, untuk gedung dan bangunan kita diharuskan mengisi alamat gedung dan bangunan ini berada. Misal ada misalkan terdapat pada satu sekolah dengan 3 alamat lokasi yang berbeda misalkan. Ada kemarin seperti SMK 1 Suliki kalau saya tidak salah. Satu sekolah itu berada pada 3 lokasi yang berbeda. Ada lokasi pertama, ada lokasi kedua, dan ada lokasi ketiga. Bapak Ibu wajib tuliskan lokasi gedung dimaksud itu di alamat yang mana gitu. Misalkan di sini alamatnya Jalan Jalan Raden Saleh misalnya. Nomor 54 gitu. Contoh. Kondisi bangunan baik, bertingkat, tidak bertingkat. Tanggal dokumen lagi-lagi kita harus samakan dengan tanggal pembelian dan pembukuan. 2011 di Januari tanggal 1 pilih. Kemudian asal usulnya pembelian APBD, harganya misal 1,2 miliar gitu. 1,2 miliar beton, nomor dokumennya boleh kita isi strip saja. Nilai sisanya dikosongkan. Keterangannya boleh kita isi keterangan sesuai dengan bangunan yang ada di sekolah. Karena di sini baru ada bangunan gedung kantor permanen saja, ini berdasarkan Permendagri 108, kita diharuskan mengisi identitas dari gedung itu. Misal di sini yang tercatat di dalam KIP Bapak Ibu adalah KIP gedung A misalnya. Gedung A ini fungsinya adalah hall pertemuan sumber dana APBD misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu diperkenankan untuk mengisi keterangan selengkap-lengkapnya supaya jika nanti ada kebutuhan untuk tracing data ini lagi, kita bisa dengan mudah menemukannya. Status tanah di sini maksudnya adalah status tanah milik Pemda Negara Wilayah Bangunan pakai
Tapi biasanya kalau status tanahnya sudah milik pemerintah, berarti tanahnya milik Pemda seperti itu. Nanti kode asetnya ini, kode aset tanah ini langsung digabungkan dengan ini langsung keluar sesuai dengan tanah yang sudah kita entrikan tadi. Kita sudah entrikan tanah SMA 7 Padang tadi berbunyi sebagai tanah bangunan pendidikan dan latihan pendidikan. Itu alamatnya di Lubuk Buaya Kota Padang. Kita pilih tanah ini. Oke. Kemudian statusnya milik Pemda. Jadi untuk KIP C ini kode aset tanah dan status tanahnya itu ngeling dia. Itu ngeling dia ke dalam KIP A-nya. Langsung link ke dalam KIP A-nya. Kita klik simpan. Oke, sudah terentry satu baris sebagai nilai gedung dan bangunan 1,2 miliar. Contoh lain kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi di sini, misalnya bangunan tempat perpustakaan lah misalnya. Tanah bangunan gedung perpustakaan. Kita klik, pilih, klik lagi, sudah masuk perpustakaan, tanggal pembelian. Misalnya kita tadi 2011, kita pilih di sini 2013 misalnya. 1 Januari. 1 Januari 2013. Informasi lagi kepada Bapak Ibu, untuk mengentrikan data gedung dan bangunan ini, termasuk nilai rehabnya nanti, itu untuk kondisi tahunnya harus berurutan. Untuk kondisi tahunnya itu harus berurutan. Jadi baris gedung A misalnya itu pada tahun 2007 itu harus lebih dulu dientrikan daripada baris gedung yang selanjutnya dengan tahun perolehan yang lebih tinggi gitu. Jadi nanti di dalam tahun perolehan itu berurut ya. 2011, 2012, 2013, 2014 seperti itu seterusnya. Jadi untuk tahun pada nilai gedung induk dan nilai rehabnya itu harus berurutan. Lanjut. Luas lantai kita isikan 0, misalnya kalau belum tahu alamatnya Jalan Raden Saleh lagi, nomor 54. Kondisi bangunan baik, bangunan tidak bertingkat, tanggal dokumennya kita buat sama, Januari 2000. Ini 2013 01 01. Januari 2013, asal usul pembelian harganya misalnya 800 juta. Kemudian beton, nomor dokumen boleh kita kosongkan, nilai sisa kita kosongkan. Kemudian untuk perhitungan penyusutannya, oke, biasanya masa manfaat ini akan langsung terhitung otomatis. Sekarang belum keluar dia, nanti dia akan terisi otomatis. Pada kondisi idealnya itu masa manfaat gedung dan bangunan yaitu 50 tahun atau 600 bulan. Di sini sepertinya belum terload dengan baik. Kita abaikan dulu keterangannya, misalkan gedung perpustakaan SMA 7 Padang, sumber dana APBD, status tanah milik Pemda, letak gedungnya masih di tanah bangunan pendidikan dan latihan SMA 7 Padang misalnya. Udah, kita simpan. Oke, sekarang kita sudah punya 2 baris gedung dan bangunan. Sekarang kita sudah punya 2 baris gedung dan bangunan. 1 baris bernilai 1,2 miliar dan 1 baris lagi bernilai 800 juta rupiah. Baik, itu untuk entrian KIP C gedung induk.
Nah, bagaimana ceritanya kalau seandainya gedung-gedung kita ini mendapatkan rehab pada tahun setelah itu? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan menu yang ada di luar. Menu yang ada di bawah gedung dan bangunan KIPC. Untuk memasukkan nilai rehab, kita perlu menginputkannya ke dalam menu kapitalisasi. Klik kapitalisasi, kemudian kita pilih gedung mana yang akan menjadi objek rehab kita. Misalkan kita klik yang 800 juta, kita anggap gedung yang 800 juta pada tahun 2013 itu mendapatkan rehab. Kapitalisasi, gedung 800 juta mendapatkan rehab gitu. Kita klik dua kali yang 800 juta ini, maka akan otomatis masuk ke dalam riwayat KIPC. Nah, riwayat KIPC maksudnya di sini adalah untuk mengentrikan nilai rehab gedung yang bersangkutan. Di sini kita isikan luas lantainya berapa yang direhab ini, kita bisa isikan 0 terlebih dahulu. Jika masih belum ada, sorry. Kita klik tambah terlebih dahulu, klik tambah. Table Sinda, column does not allow null circle. Kita klik batal lagi. Kita klik batal dulu, tutup. Kita ulang lagi, kapitalisasi, tambah. Oke. Kita klik tambah, luas lantai bisa kita nolkan. Kemudian tanggal dokumen ubah. Nah, maksudnya tanggal dokumen ubah di sini adalah tanggal MOU dari rehab yang kita peroleh itu tanggal berapa gitu. Bangunan induknya tadi ada pada tahun 2013. Sekarang kita diminta untuk memasukkan tanggal dokumen ubah. Tanggal kita memperoleh rehab pada gedung dan bangunan dimaksud. Anggap saja kita dapat rehab pada tahun 2016 misalnya. 2016 lagi-lagi kita harus isi dengan tanggal dan bulan 1 Januari pada tahun yang tertera. Nomor dokumennya kita bisa strip. Kemudian harga rehabnya berapa kita bisa isikan di sini. Misalkan kita dapat bantuan rehab senilai 250 juta. Kita dapat bantuan rehab senilai 250 juta. Untuk masa manfaat rehab itu kita isikan 0 bulan. Kita isikan 0 bulan. Sekali lagi untuk masa manfaat rehab kita isikan 0 bulan. Karena untuk kondisi saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi langsung dari BPKP Pusat apakah nilai rehab ini nanti bisa menjadi nilai bantuan yang dikapitalisir untuk KIP C gitu. Jadi kita belum dapat kepastian, sehingga untuk saat ini, untuk masa manfaat dari rehab KIP C ini, kita harus isikan 0 bulan terlebih dahulu. Oke, sudah kita isikan 0 bulan, kemudian kita klik simpan. Udah, sekarang nilainya sudah masuk, nilai rehabnya senilai 250 juta pada gedung dan bangunan bernilai 800 juta tadi. Kita close untuk coba lihat. Kita buka kapitalisasi lagi. Ini dua gedung dan bangunan yang kita maksud tadi. Ada yang 1,2 miliar, ada yang 800 juta. Kita bisa klik yang 800 juta. Kita bisa klik yang 800 juta. Nah, di sini kita akan temukan riwayat KIP C dari gedung yang bernilai 800 juta itu sudah ada isi nilai rehab senilai 250 juta rupiah. Seperti itu cara menambahkan nilai rehab pada KIP C, gedung, dan bangunan. Tutup. Lanjut, untuk entrian KIP C saya rasa cukup seperti itu. Kita keluar lagi. Data entry, penata usahaan, JIJ. Untuk JIJ kita kosong karena JIJ ini adalah KIP miliknya PUPR atau Prasjal Tarkim. Kita di Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan mengisi KIP jalan irigasi dan jaringan. Selanjutnya ada aset tetap lainnya. Untuk aset tetap lainnya proses pengentriannya seperti biasa, sama seperti KIP B, cuma nanti bedanya adalah untuk barang berupa buku itu masa manfaatnya adalah 0. Untuk barang berupa buku masa manfaatnya adalah 0 gitu. Kemudian ada konstruksi dalam pengerjaan.
ini untuk gedung dan bangunan yang terindikasi belum selesai pada tahun berjalan. Pada data kit Excel yang sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu itu sudah include di dalamnya data kit F, konstruksi dan pengerjaan. Sehingga kalau Bapak Ibu temukan data kit F, Bapak Ibu bisa langsung entrikan seperti itu. Kemudian untuk aset lainnya, nah, untuk aset lainnya, hal-hal yang diakomodir di dalam aset lainnya di sini itu adalah cuma untuk barang berupa software. Dan ada di sini warisan budaya seperti itu. Barang bercorak kebudayaan dan software. Sekali lagi kami beritahukan bahwa untuk aset lainnya di aplikasi Sinda BMD itu hanya berisi software dan barang bercorak kebudayaan. Cuma 2 itu saja. Software dan barang bercorak kebudayaan. Sedangkan kita punya kamar-kamar lain seperti aset tidak bermanfaat, kemudian aset tidak ditemukan, kemudian aset dipakai pihak lain, itu semuanya nanti kita masukkan ke dalam kit-nya masing-masing. Contoh, Bapak Ibu punya barang di dalam berita acara rekon yang teridentifikasi sebagai aset tidak bermanfaat, misalnya ada komputer 10 unit, maka komputer yang 10 unit tadi itu harus Bapak Ibu entrikan ke dalam kit B. Komputer yang 10 unit tadi Bapak harus entrikan ke dalam kit B dengan kondisi rusak berat. Seperti itu. Komputer yang 10 buah yang teridentifikasi pada berita acara rekon sebagai barang yang tidak bermanfaat itu harus Bapak Ibu entrikan ke dalam kit B dengan kondisi rusak berat. Seperti itu. Kemudian untuk barang-barang dengan kondisi yang lain, selain software dan alat-alat kebudayaan, itu harus kita entrikan tetap ke dalam kitnya masing-masing dengan kondisi yang berbeda gitu. Kita kan ada aset tidak bermanfaat satu, kemudian kita ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud berupa software kita sudah punya di sini. Kemudian ada aset dipakai pihak lain. Aset dipakai pihak lain kita juga entrikan ke dalam kit-nya masing-masing. Misalkan ada gedung kita dipakai oleh pihak lain, maka gedung yang dipakai oleh pihak lain itu kita harus entrikan ke dalam kit C. Cuma nanti dengan kondisi yang harus kita jelaskan pada kit C sewaktu kita mengentri gitu.